adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Kangen loh sama kalian. Kakak juga bosan di rumah. Tapi kakak percaya, pasti adik-adik itu tetap setia ibadah sama Tuhan Yesus. Bener kan? Ayo, kita mau yel-yel dulu ya. Sebentar ya. Kan kita udah kangen dong yel-yel. Ayo, semua ikutin ya. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo, Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, semua siap ibadah sama Tuhan Yesus? Ayo kita mau mulai ibadah kita yuk. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kayak masih diberi kesehatan Tuhan. Kayak bersyukur Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu melihara kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Semangat adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, haleluya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya. Ayo. Yes. Kudaki-daki ya. Pakai gerakan semuanya ya, oke? Oke Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku.
kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Haleluya. Yeay. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri semuanya yuk. Pakai gerakan ya. Yang semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Ayo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yeay. Beri yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan kita akan serahkan semuanya buat Tuhan Yesus. Karena kita ini milik Tuhan. Dalam Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguanku, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus. Semua adik-adik angkat tangan menyembah Tuhan. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. I am blessed. I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Amin, amin, amin. Oh, Haleluya. Kau yang memegang setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, Yesus. Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Doa Firma dan Kanando. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami. Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami milik Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada setiap kakak-kakak dan juga semua super kids yang ikut ibadah dengan kami pagi hari ini. Engkau berfirman, Engkau berikan apa yang Tuhan mau buat kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Wow, luar biasa pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh semua super kids pada pagi hari ini. Nah, tadi kan kalian sudah menyembah Tuhan tuh, mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Kalian tahu nggak adik-adik, ketika kalian mengangkat tangan, menyembah Tuhan, terus kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak tinggal diam loh. Tetapi Tuhan sedang mengancungkan tangannya
untuk memberkati kalian semua. Wow, luar biasa ya. Makanya semua Super Kids House of Grace, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan-bosan untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia sangat senang, dia sangat menyukai dengan anak-anak yang suka berdoa. Dan Tuhan Yesus sangat suka sekali untuk memberkati anak-anaknya. Wow, semua anak House of Grace, semua Super Kids mau diberkati oleh Tuhan? Ayo, yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan dong tinggi-tinggi. Wow, ternyata semuanya suka dan mau diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, nah tadi kan kita sudah bergerak, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita ngapain? Bermain? Iya, salah ya. Kak Nando, waktunya sekarang bukan bermain ya, tetapi sekarang waktunya kita untuk ngapain adik-adik? Betul sekali, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kalian duduk manis, Kak Nando ajak kalian sekali lagi untuk berdiri. Ayo. Nah, sebelum duduk manis tuh, nggak apa-apa. Sekarang bergerak lagi tuh, bergerak. Kak Nando mau ajak kita untuk tepuk semangat. Supaya nanti waktu dengarkan firman Tuhannya, semua adik-adik semangat mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi Kak Nando akan nanti pimpin kalian untuk tepuk semangat. Masih ingat ya? Jadi, tepuk semangat. 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 Nah, oke semua ya, ikut Kak Nando ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Oke. Sekarang kalian boleh duduk kembali. Nah, sekarang Kak Nando malah minta kalian untuk duduk manis. Oke? Semua mau sepakat ya sama Kak Nando? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, terus kita harus memberikan sikap yang terbaik dan kita mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua setuju dengan Kak Nando? Yeay, yang setuju angkat dong jempolnya dua-dua. Yeay. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, di sini Kak Nando membawa beberapa buku tentang cerita Alkitab pengantar tidur. Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya beberapa topik ini. Di sini ada yang tentang domba yang hilang. Nah, siapa yang masih ingat ceritanya? Domba yang hilang, yang tersesat, akhirnya ditemukan. Oke, terus Yesus dan penjala ikan. Siapa yang ingat waktu Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama? Wow, bagus ya. Terus, siapa yang masih ingat seorang tokoh Alkitab yang yang bisa mengalahkan manusia raksasa? Wow, siapa namanya? Betul, Daud dan Goliat. Oke, terus masih ingat nggak seorang tokoh Alkitab yang dimasukkan ke dalam gua singa? Siapa namanya? Daniel. Waktu itu singanya malah takut ya sama Daniel ya adik-adik. Wah, kalau misalkan Evan dimasukkan ke gua singa itu, Evan takut nggak Evan? Pasti takut ya Evan ya. Tapi Daniel waktu itu tidak takut. Yang takut singanya sama Daniel. Oke, ada Musa dan putri Firaun. Oke, masih ingat kan dengan tokoh Musa yang memimpin bangsa Israel? Nah, terus kalian masih ingat nggak seorang tokoh Alkitab yang tidak mau diatur sama Tuhan? Tuhan suruh ke sana, dia malah lari ke sana. Nah, Tuhan suruh ke kanan, dia ke kiri. Kira-kira siapa ya? Yang waktu itu dia akhirnya dibuang ke laut karena ada ombak besar, lalu dia ditelan oleh ikan besar. Siapa namanya? Yunus. Waktu Tuhan suruh dia ke Niniwe dan dia tidak mau, lalu ombak besar datang, terus dia dibuang ke laut, terus ikan besar datang menelan Yunus hidup-hidup. Wah, masih ingat kan ceritanya? Terus siapa yang masih ingat mujizat Yesus yang pertama?
Nah, ini ada mujizat Yesus. Banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi ada mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus, yaitu air menjadi anggur. Waktu pernikahan di Kana. Oke, siapa yang sudah rindu Natal? Nah, bentar lagi kita akan merayakan Natal. Terus ada Yesus dan doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus dan doa. Nah, by the way, adik-adik yang mau mendapatkan buku ini, 5 orang Kak Nando akan bagikan. Nah, nanti 5 orang pertama, adik-adik cepat-cepat selesai ibadah, nanti Kak Nando akan kasih tantangan. Kalian cepat-cepat jawab semua tantangannya dan kalian langsung kirim ke IG Super Kids House of Grace, oke? Langsung kalian kirimkan ke IG-nya Super Kids House of Grace. Oke. Nah, seperti yang Kak Nando bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang doa. Jadi, Kak Nando mau bagikan kepada adik-adik semua betapa pentingnya doa itu di dalam hidup kita. Oke, tadi pagi yang sudah bangun langsung berdoa siapa? Nah, waktu kamu bangun pagi apa yang pertama kali kamu lakukan? Terus waktu kamu sebelum makan apa yang kamu lakukan? Kamu foto-foto makanan dulu atau kamu berdoa dulu? Nah, di dalam berdoa itu kan kita bukan cuman meminta berkat, tetapi ngapain adik-adik? Betul, mengucap syukur. Nah, kalau kamu makan ayam goreng siang hari ini, nanti malam jangan langsung makan. Ingat, mengucap syukur dulu. Gitu loh. Oke. Nah, sebelum kita langsung ke doanya, Kak Nando mau tanya nih. Adik-adik, kalian tahu nggak beberapa tokoh Alkitab yang suka berdoa? Satu aja deh, siapa? Tuhan Yesus. Ya pasti dong, Tuhan Yesus suka berdoa. Nah, Kak Nando mau bagikan dulu nih, ada 7 tokoh Alkitab yang suka berdoa. Baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Tokoh-tokoh Alkitab ini sangat suka berdoa. Dan doa itu menjadi napas hidup mereka. Yang pertama, namanya Samuel. Siapa yang masih ingat kisah tentang Samuel? Anak kecil yang sudah dipakai Tuhan. Nah, dia mulai dari anak kecil masih berumur berapa itu? Ada yang ingat umur berapa? 2-3 tahun? Nah, Samuel ini sudah dikasih ibunya di bait Allah untuk melayani Tuhan. Nah, ternyata si Samuel ini juga seorang pendoa loh adik-adik. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Samuel ini dia itu tidak pernah berhenti berdoa buat bangsa Israel. Kalian rajin gak berdoa gak usah deh buat bangsa Indonesia, buat keluarga, buat papa mama. Nah, kita harus menjadi seperti Samuel yang suka berdoa buat bangsa Israel. Yang kedua, ada yang namanya Daud. Siapa yang masih ingat Daud? Daud itu kan seorang gembala. Dia hanya seorang gembala domba. Nah, tetapi Alkitab menuliskan adik-adik bahwa Daud ini suka berdoa dan memuji Tuhan. Dia kan punya alat musik yang selalu dia mainkan. Ada kecapi yang selalu dia mainkan untuk memuji Tuhan. Nah, Alkitab menuliskan pada waktu petang, pada waktu pagi, pada waktu tengah hari, Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, ada yang namanya Daniel. Nah, masih ingat Daniel kan? Nah, Daniel yang dibuang ke Babel. Mana tadi ya? Ini Daniel. Waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, Daniel ini menjadi seorang anak muda yang menjadi tawanan di sana. Oleh karena imannya kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah patung berhala, akhirnya dia dibuang ke gua singa. Nah, Daniel ini adalah orang yang suka berdoa. Alkitab menuliskan bahwa 3 kali dalam sehari dia berlutut, berdoa dan menyembah Tuhan. Dia juga memuji Tuhan. Nanti adik-adik bisa lihat dalam Daniel 6
Kitab Daniel 6 ayat 11. Terus yang keempat ada yang namanya Hana. Masih ingat Hana? Hana itu siapa? Adalah mamanya Samuel. Dia memang seorang yang tidak terkenal, tetapi dia adalah orang yang rajin berdoa. Nah, dikatakan di sana bahwa Hana itu di Alkitab tidak pernah meninggalkan bait Allah. Jadi dia itu selalu di bait Allah. Dia itu rajin beribadah, rajin berdoa. Terus di Perjanjian Baru juga ada. Yang pertama, yang pastinya adalah Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu walaupun dia penuh kuasa, dia bisa melakukan banyak mujizat, tapi Tuhan Yesus itu adalah seorang yang suka berdoa. Berdoa kepada Bapaknya, yaitu kepada Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus menyadari bahwa doa itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar seperti kita manusia meminta berkat, supaya diberkati, bukan. Tetapi doa itu menjadi hubungan antara Yesus dengan Bapa. Sama dengan kita. Makanya Yesus mengajarkan kita sekarang untuk tetaplah berdoa. Oke? Jadi Tuhan Yesus ini, tahu nggak adik? Dia itu sering mencari tempat-tempat yang tersembunyi. Bukan seperti orang-orang yang tokoh-tokoh yang lainnya yang ada dituliskan di Alkitab seperti orang-orang Farisi yang suka berdoa biar dilihat orang, bukan. Tetapi Tuhan Yesus itu malah mencari tempat-tempat yang tersembunyi supaya dia bisa fokus berdoa kepada Bapa di surga. Terus yang keenam, siapa yang ingat Cornelius? Wah, Cornelius itu seorang apa? Seorang perwira Romawi. Nah, Alkitab Perjanjian Baru menuliskan bahwa Cornelius ini adalah seorang yang suka berbuat baik, suka bersedekah, dan dia suka berdoa. Dikatakan senantiasa berdoa. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan dia senantiasa berdoa. Artinya si Cornelius ini berdoanya bukan hanya sekali dua kali, tetapi dalam setiap waktu-waktu yang dia tentukan untuk berdoa, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Paulus. Siapa yang masih ingat Paulus? Pasti kalian semua sudah kenal tahu banyak tentang Paulus. Nah, Paulus yang dulunya Saulus menjadi Paulus. Nah, ternyata Paulus ini adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat suka berdoa. Dan di dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia sering menuliskan doa-doanya. Nah, adik-adik kalau mau menuliskan doa-doanya boleh. Nanti misalkan, oh kamu adik-adik berdoa nih buat mama, apa kerinduanmu, doamu buat mama, kamu tuliskan. Terus apa doamu buat papa, kamu tuliskan. Nanti apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu doakan nanti itu akan menjadi kenyataan. Karena Tuhan akan memberkati setiap doa-doamu. Seperti yang dilakukan Paulus. Semua apa yang dituliskan Paulus, doa-doanya kepada orang-orang Kristen, itu semuanya menjadi kenyataan loh adik-adik. Nah, kamu apa yang menjadi kerinduanmu, kamu boleh tuliskan doa-doamu di dalam catatan-catatanmu ya. Oke, jadi itu ada 7 tadi ya tokoh Alkitab yang suka berdoa. Nah, sekarang Kak Nando langsung aja. Bagaimana cara kita berdoa yang benar? Nah, seringkali kan adik-adik ada orang itu pikirnya doa itu ya penting berdoa lah Kak gitu. Padahal Tuhan mau kita itu berdoa dengan benar. Kak Nando nih mau tanya adik-adik di rumah kalau berdoa gimana nih? Jangan-jangan tadi waktu kita memuji Tuhan ada yang lagi sambil main game, terus ada yang lagi sambil makan-makan, terus ada yang lagi sambil malas-malasan gitu, ngantuk-ngantuk. Nah, ternyata kalau kita dalam berdoa tidak boleh sembarangan loh adik-adik, karena Tuhan tidak suka kita berdoa dengan tidak sopan. Loh, lalu Kak, bagaimana caranya kita supaya doa kita itu benar di hadapan Tuhan? Nah, Kak Nando langsung bagikan. Ada 4 yang harus kita ingat ya. Tolong dicatat ya. 4 yang harus adik-adik perhatikan, yang harus adik-adik lakukan di dalam doa. Oke? Yang pertama, adik-adik harus berdoa dengan iman
atau harus benar-benar percaya? Nah, kalau adik-adik berdoa dengan iman dan percaya, berarti adik-adik tidak boleh berdoa dengan sikap yang sembarangan. Kalau kalian penuh dengan iman, kalian sedang berdoa dengan Tuhan Yesus, berarti kalian tidak boleh dong dengan sikap angkuh, sikap manja, seperti sikap di depan orang tua. Biasanya kalau kalian suka manja, nggak boleh. Kalau sedang berdoa nggak boleh, karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kedua. Apa yang kedua, Kak Nando? Kita berdoa harus dengan sopan. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Allah yang maha tinggi. Allah yang pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah, terus kita tidak sopan, waduh, kira-kira gini aja deh. Kalau misalkan kamu nih di depan kepala sekolah atau depan wali kelasmu, terus kamu datang dengan tidak sopan, kira-kira kepala sekolahmu atau wali kelasmu biarin kamu enggak? Nah, pasti langsung mereka merasa, wah kurang ajar nih anak ya. Nah, untung kita punya Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang selalu memaafkan kita. Tetapi jangan karena Tuhan Yesus selalu mengampuni, kita menjadi selalu tidak sopan. Malah kita harus lebih sopan. Kita harus bersyukur. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mengampuni semua kesalahan kita. Makanya ketika kita berdoa itu kita harus datang dengan sopan. Supaya apa? Kalau kita sopan berarti Tuhan disenangkan. Coba kalau kalian sopan kepada orang tua, kepada bapak pendeta gitu, pasti mereka lebih senang kepada kalian. Pasti bilang, waduh aku senang ya sama Abraham ini. Loh, aku senang ya sama Yoel ini. Soalnya anaknya sopan sekali. Soalnya anaknya baik sekali. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Kalau kalian selalu datang berdoa dengan sopan, dengan sikap yang rendah hati, pasti Tuhan Yesus sangat senang sekali melihat kalian waktu berdoa. Yang ketiga, apa Kak Nando yang harus kita lakukan dalam doa kita supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan? Harus sungguh-sungguh dan tekun. Itu yang tadi dilakukan beberapa tokoh Alkitab itu. Mereka itu banyak sekali yang melakukan doanya itu tidak hanya hari ini saja, 1 minggu lagi nggak berdoa. Enggak, tetapi mereka itu tekun berdoa. Kayak Daniel, dalam sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan mau mengajak adik-adik semua dan juga Kak Nando untuk kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Mungkin kalian mau apa hari ini? Kalau kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, penuh iman percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti mengabulkannya buat kalian. Yang penting kalian datang berdoa dengan sopan kepada Tuhan, dengan rendah hati. Itu yang harus kalian ingat. Dan yang terakhir, bagaimana kita berdoanya Kak Nando? Caranya Kak Nando supaya doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir ini yang paling penting. Berdoanya harus di dalam nama Yesus. Nah, apapun doa kalian, waktu kalian memuji Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kalian bersyukur, terus kalian minta berkat dari Tuhan, semuanya harus di dalam nama Yesus. Karena hanya dalam nama Yesus, maka doa-doa kita itu berkuasa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Berdoalah di dalam namaku. Nah, karena nama Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Oke, adik-adik, jadi kalian dan Kak Nando hari ini semua kakak-kakak guru sekolah minggu diajak Tuhan kita untuk senantiasa berdoa. Di dalam Tesalonika dikatakan tetaplah berdoa. Itu pesan firman Tuhan kepada kita semua Super Kids pada pagi hari ini. Jadi kita jangan jemu-jemu berdoa karena Yesus aja selalu berdoa. Walaupun dia penuh kuasa, tetap dia berdoa kepada Bapa di surga. Jadi semua Super Kids, mulai hari ini, Kak Nando berharap kalian itu masih tetap berdoa, masih rajin berdoa. Bagi orang-orang, mungkin ada yang adik-adik mulai kadang-kadang, aduh Kak,
aku ngantuk loh kalau doa pagi. Aduh Kak, aku malas loh Kak berdoa terus. Nah, Kak Nandu juga pernah seperti itu loh. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari itu? Kita harus apa? Panggil nama Tuhan Yesus. Kita harus berjanji, Tuhan Yesus, aku mau tetap berdoa. Tuhan Yesus, aku mau tetap berbicara, berkomunikasi dengan Engkau. Langsung panggil nama Tuhan Yesus. Langsung bilang, kalau misalkan sudah mulai malas, bilang, iblis, engkau tidak berkuasa atasku, sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada engkau. Aku mau tetap berdoa, aku mau tetap memuji Tuhan. Oke? Haleluya. Oke. Jadi pagi hari ini adik-adik, ingat ya, firman Tuhan kepada kita apa? Sama-sama katakan, tetaplah berdoa. Oke, haleluya. Mari kita berdoa yuk. Semua sikap yang baik, dengan sopan, penuh iman, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur sebab Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami untuk berdoa dengan benar. Dan kami bersyukur juga Tuhan kalau kami boleh mengenal melalui firman Tuhan bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan yang suka berdoa, dan itu menjadi motivasi buat kami untuk kami boleh selalu rajin berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami boleh selalu merendahkan diri, kami sopan, kami sungguh-sungguh waktu kami datang berdoa di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kami itu berkenan di hadapan-Mu. Lebih daripada itu, semua doa kami ini kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang hidup. Haleluya. Semua adik-adik yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat dan tetaplah berdoa. Yeay, God bless you.